Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah. Pertama, marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini di hari Jumat ini teman-teman bisa hadir, bisa berkumpul bersama. Saya minta tolong untuk menemani saya menyelesaikan tugas akhir saya dalam PKG PCOK tahun 2024 ini. Kedua kalinya salawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan syafaatnya dapat kita terima di yaumul qiyamah nantinya. Amin. Terima kasih sekali teman-teman, hari ini bisa menyempatkan bersama-sama kita belajar ya dalam kombel kita. Biasanya kombel kita isi dengan kegiatan tentang permasalahan yang kita hadapi selama 1 minggu yang lalu ya. Alhamdulillah hari ini saya minta waktunya kombel kita saya isi dengan presentasi saya. Kombel kita apa namanya teman-teman? Kejar abad 7. Iya, kejar abad 7. Keluarga belajar abad 7. Alhamdulillah, dalam kejar abad 7 ini kita selalu mendapatkan yang pertama motivasi, kemudian dari apabila ada yang mempunyai masalah kita bisa mencari solusi bersama-sama ya. Ini presentasi saya tentang tugas akhir saya. Ini alhamdulillah di tugas akhir ini kami mendapatkan tugas untuk membuat suatu kegiatan atau kegiatan yang menghasilkan suatu produk ya. Nah ini kebetulan saya mengambil permainan hula hoop dari selang bekas untuk anak taman kanak-kanak. Kenapa kok saya mengambil permainan hula hoop? Ya ini karena saya lihat teman-teman pun juga mungkin melihat ya anak-anak antusias ya dalam bermain simpai. Kadang berebut ya. Nah ini kebetulan di rumah saya melihat kok ada selang bekas. Nah akhirnya saya punya inisiatif selang itu nanti yang bekas itu kan putus ya. Nah misalkan satu ini kita gabung jadi satu, nanti ujungnya itu kita kasih paralel itu kita gabungkan bisa bulat dan akhirnya bisa untuk bermain simpai ya. Biasanya kalau di rumah dipakai untuk mencuci baju ya. Nah ini alhamdulillah bisa dimanfaatkan untuk bermain anak-anak. Nah ini salah satunya dengan membuat simpai ini. Nah ini program ini bertujuan untuk mengembangkan motorik kasar anak melalui permainan hula hoop yang dibuat dari selang bekas ya. Alhamdulillah kemarin pun sudah mencoba walaupun di rumah ternyata juga bisa dipakai selangnya. Teks berita. Nah ini tujuan programnya adalah yang pertama ini untuk mengembangkan keterampilan motorik kasar anak melalui aktivitas bermain hula hoop. Jadi dengan bermain hula hoop itu anak-anak insya Allah akan berkembang motorik kasarnya karena terus bergerak ya. Kemudian untuk kepemilikan memberikan ruang bagi anak untuk berkontribusi dalam proses pembuatan hula hoop sehingga menumbuhkan rasa kepemilikan. Nah, jadi anak-anak misalkan nanti membuat hula hoop, dia akan merasa memiliki karena dia membuat sendiri hula hoop tersebut. Biasanya kan beli ya punya, jadi nah ini kalau membuat sendiri berarti anak itu akan merasa memiliki karena dia membuat sendiri. Kemudian ramah lingkungan. Ini menanamkan nilai-nilai ramah lingkungan melalui aktivitas yang melibatkan bahan daur ulang.
Ini kebetulan di rumah itu selangnya sudah jelek Bu warnanya gitu. Ya, kita daur ulang bisa menjadi suatu benda yang bisa dipakai anak-anak. Nanti selangnya itu bisa dihiasi atau bisa dicat lagi ya. Next. Kemudian capaian dan langkah aksi. Ini capaian yang pertama, anak dapat menggunakan melahap untuk bermain dan berlatih keseimbangan. Indikatornya adalah anak mampu memutar melahap di pinggang minimal 3 putaran. 3 putaran, 1, 2, 3. Walaupun melahapnya tidak bisa berjalan, tapi anak-anak tetap mencoba ya Bu. Kalau mencoba insya Allah lama-lama menjadi bisa. Langkah aksinya adalah sebagai berikut: memberikan panduan dan contoh cara bermain hula hoop. Kemudian memberikan latihan berulang dengan pendekatan menyenangkan. Nah, jadi apabila anak-anak sudah dicontohkan, insya Allah mereka akan mencoba sendirian. Kemudian dengan berulang kali dilakukan menyenangkan, insya Allah anak-anak pasti bisa. Karena kemarin saya lihat ada yang sudah bisa, banyak malah yang bisa. Ya, kemudian capaian yang kedua, anak terlibat aktif dalam proses pembuatan hula hoop. Ini indikatornya adalah anak membantu menghias hula hoop dengan stiker atau cat. Karena selangnya sudah bekas, tidak layak untuk dilihat, tapi dengan diberi stiker atau cat, insya Allah akan menjadi hula hoop yang menarik. Ini langkah hasilnya adalah mengarahkan anak untuk memilih bahan dan warna yang mereka sukai. Jadi nanti bisa kita siapkan beberapa warna biar anak memilih sendiri. Kemudian melibatkan anak dalam kegiatan menghias hula hoop sesuai kreativitas masing-masing. Nah ini nanti mungkin akan bekerja sama dengan sentra seni yang menghias-menghias. Alat motorik tadi bisa bekerja sama dengan sentra olah tubuh ya, karena menggunakan kegiatan fisik motorik. Kemudian capaian yang ketiga, anak memahami manfaat daur ulang barang bekas. Indikatornya adalah anak dapat menjelaskan minimal 1 manfaat daur ulang kepada teman-temannya. Insya Allah anak-anak ini pasti tahu kalau sudah mendengarkan. Langkah aksinya adalah sebagai berikut: mengadakan diskusi singkat tentang daur ulang. Kemudian memberikan contoh sederhana tentang barang bekas yang dapat digunakan ulang. Jadi nanti sebelum kita membuat hula hoop dari selang bekas ini, kita bisa memberikan beberapa contoh di lingkungan sekitar anak barang bekas yang bisa kita pakai untuk suatu kegiatan. Misalnya dari botol bekas bisa dipakai buat apa Dek? Ada yang pasti buat apa Bu? Buat pot, ya kan? Misalkan buat apa lagi ya dari botol bekas itu? Hiasan-hiasan untuk ditempel di kelas, bunga, iya keranjang. Nah itu kita munculkan imajinasi anak dulu, kemudian baru kita mengarah ke selangnya. Ini Bu Guru bawa selang, ini ternyata selang ini bisa dipakai untuk membuat hula hoop. Next. Kemudian ini struktur program dan mitra dalam Kombel. Nah, Kombel kita tadi apa teman-teman? Kerja abad 7, keluarga belajar abad 7 ya. Skala programnya adalah, ini target populasinya adalah anak TK usia 4-6 tahun, karena anak didik kita kelompok A dan B, A 4-5 tahun, B 5-6 tahun. Jumlah pesertanya ini satu kelas 15 anak ya, kita 15-20 ini untuk TK-TK yang lain dengan seperti itu. Kemudian pengaturan programnya, waktu pelaksana itu sekali seminggu selama 4 minggu dengan durasi waktu 30 menit per sesi. Nah ini insya Allah dilakukan 4 kali, ini anak-anak sudah bisa insya Allah. Kemudian lokasinya bisa dilakukan di halaman sekolah atau di
di ruang terbuka yang aman. Biasanya Bu Linda ini yang senang di mini pool ya, atau Bu Solid yang senang di taman belakang ini ya, bisa berkegiatan di sana. Kemudian mitra komunitas adalah ini karena kita di lingkungan TK kita adalah guru TK sebagai fasilitator utama. Kemudian orang tua sebagai penyumbang bahan baku, selang bekas dan bahan dekorasi. Nanti kita tanya wali murid apabila ada barang bekas atau selang bekas bisa dibawa ke sekolah. Lanjut. Nah, kapasitas sekolah ini yang kita miliki, kita menggunakan aset based learning ya, dengan kekuatan kita sendiri, dengan aset yang kita miliki sendiri. Ini dari halaman sudah luas, sekolah memiliki halaman yang cukup luas untuk aktivitas fisik. Insya Allah cukup, halaman kita cukup untuk anak-anak bermain simpai ya, walaupun satu kelas insya Allah cukup, nanti letter L yang di halaman depan sama yang ke belakang. Kemudian fasilitas dasarnya ini tersedia fasilitas dasar seperti meja kerja ya, seperti meja ini yang kita gunakan, bisa digunakan untuk anak-anak untuk kegiatan pembuatan halaho. Kemudian budaya kolaboratifnya, komunitas sekolah memiliki budaya kolaboratif yang kuat sehingga pengadaan bahan bekas melalui donasi mudah dilaksanakan. Karena kita sudah terbiasa bekerja sama dengan wali murid, mudah kan Bu ya, misalkan 3 WA di grup kelas, mah besok bawa selang bekas untuk kegiatan anak-anak. Insya Allah wali murid mau ya Bu ya, biasanya ya mau, alhamdulillah. Oke. Kemudian rencana evaluasinya, ini yang pertama, data yang dikumpulkan adalah, kita mengumpulkan data dulu, refleksi peserta didik melalui cerita atau gambar tentang pengalaman mereka. Jadi kita kumpulkan dulu, anak-anak misalkan menggambar, dia menggambarnya senangnya apa, kemudian misalkan kita juga sudah punya penilaian ke anak-anak ya, ada foto anak ya kan, video anak, ini kita kumpulkan sebagai data. Kemudian alat evaluasinya, observasi saat permainan berlangsung untuk mencatat keterampilan motorik anak. Jadi saat observasi biasanya kita membawa catatan ya Bu ya, untuk evaluasi berikutnya. Kemudian wawancara sederhana dengan anak-anak untuk mengevaluasi pengalaman dan pemahaman mereka tentang daur ulang. Ini wawancara yang dimaksud di sini, wawancara sederhana ini adalah kita biasanya refleksi ya Bu ya. Di akhir kegiatan biasanya kita refleksi, kita tanya ke anak-anak, bagaimana kegiatan hari ini, ada kesulitan tidak, ada tantangannya tidak, kemudian ada masalah dengan temannya tidak, menghasilkan apa tadi ya kan. Terus dia akan kita beri pemantik supaya anak-anak mengerti tentang bahan daur ulang yang kita gunakan. Kemudian ini di semua kegiatan atau tugas pasti ada tantangan ya kan. Nah, tantangan dalam pembuatan simpai ini, walahop dari bahan bekas ini yang pertama tentang kesulitan memahami teknik ya. Anak-anak kesulitan memahami teknik bermain walahop. Biasanya kan anak-anak tinggal mutar-mutar, ada walahop itu ada yang hanya digelindingkan ya kan, ada yang cuma dioper ke temannya, diginikan buat jalan ya, atau dimasukkan terus temannya digeret ya, atau ditarik ya kan. Nah itu salah satunya itu kesulitannya. Kemudian keterbatasan bahan, tidak semua bahan bekas tersedia sesuai kebutuhan ya Bu. Nah kebetulan oh iya ada tapi tidak sesuai lingkar. Terus mungkin ada di rumah itu ada Bu tapi sudah retak-retak gitu. Ya, jadi
tidak semuanya bisa membawa, tapi tidak apa-apa, yang punya saja yang membawa. Selanjutnya tantangan berikutnya adalah kurangnya perhatian anak selama aktivitas berlangsung. Ada kan anak-anak itu apa namanya, saat kita jelaskan biasanya kan ini ya apa, ada yang ngobrol sendiri, ada yang keluar kelas ya mungkin ya, ada yang keluar kelas dan mungkin dia ketinggalan apa namanya tahapan membuat huruf itu tadi. Nah ini ada solusinya. Yang pertama, memberikan demonstrasi langsung dan pendekatan bermain dalam kelompok kecil. Jadi waktu anak-anak bermain kita mendekat. Nah begini deh teknik bermain lahapnya, ya tidak ditarik ya kan. Mulai dari diayunkan pinggangnya tadi 3 kali putaran gitu. Nanti kalau sudah bisa ditambah lagi gitu ya. Kemudian melakukan pengumpulan ini yang tadi tidak tersiapkan bekas tadi, solusinya adalah melakukan pengumpulan bahan secara kolektif dengan melibatkan komunitas sekolah ya. Seperti ini tadi, misalkan kita kumpul-kumpul sama mama-mama atau kita kumpul begini, ada yang punya selang bekas Bu, bisa dibawa ya. Nanti kita misalkan kolektif kita lakukan di grup ya. Ya. Kemudian solusi berikutnya, mengemas kegiatan dalam bentuk permainan kompetitif sederhana seperti lomba hula-hop. Nah, misalkan dalam pembuatan hula-hop dari selang bekas tadi, kita lombakan, ayo nanti yang menghiasnya bagus, kreatif, kemudian bersama-sama dalam tim. Nah itu kita munculkan biar apa namanya anak-anak bersemangat. Kalau sudah jadi hula-hopnya, ya deh kita mainkan bersama-sama. Nah kita lombakan juga. Jadi anak-anak akan apa namanya kompetitif ya. Jadi dia akan lebih termotivasi lagi untuk belajar bermain hula-hop. Ini alhamdulillah. Terima kasih teman-teman sudah selesai. Mungkin ada yang ditanyakan? Ya. Tanya ya Ustazah. Mungkin kan selangnya itu boleh nggak warna-warni? Maksudnya ya dalam buat hula-hop itu tidak langsung buntir, sambungannya tidak hanya satu tapi lebih dari satu. Bisa enggak maksudnya dengan membuat sendiri itu kayak beli itu loh. Terima kasih. Bisa juga membuat hula-hop karena selang bekas seperti yang dibilang Bu Rika tadi. Selangnya bekasnya hanya misalkan panjangnya hanya sekian, hanya 30 cm, kan kurang. Misalkan Bu Enda cuma punya 40 cm, Bu Soleh punya lagi 30 cm, tidak apa-apa, kita gabung. Jadi nanti kan memang warna-warni, kalau warnanya bagus, masih bagus, tidak perlu kita cat, ya toh, asli itu. Ya, tapi kalau karena bekas, mungkin warnanya sudah pudar atau gimana, baru kita hiasi. Tidak apa-apa. Seperti beli itu kan kalau menjalin dari kayu itu kan otomatis semua sama ya. Tapi kalau beli yang plastik itu memang warna-warni. Setiap lingkaran ini beda, mungkin ada lebih dari 3 warna. Iya, tidak apa-apa Bu Soleh. Digabung-gabung begitu tidak apa-apa. Ya malah anak-anak akan lebih senang karena semua kan ini kan kelompok kan nanti bikinnya. Jadi misalkan yang satu kelompok misalnya 3 anak, satu anak minta warna merah, dia otomatis akan senang kalau warnanya dipakai. Yang berikutnya minta biru, ada di situ biru, otomatis dia akan kepemilikannya akan tumbuh. Satunya lagi misalnya minta kuning dulu, 3-3-nya terpenuhi, pasti akan senang gitu ya. Alhamdulillah boleh Bu Soleh. Selanjutnya ada yang tanya lagi tentang pembuatan hula-hop dari barang bekas ini. Mau tanya Bu Rika? Karena bahannya itu dari plastik itu toh. Kalau dibandingkan sama rotan sama yang plastik
agak berat. Gitu. Kalau selangnya apa namanya yang kecil, yang ukurannya kecil itu apa namanya imbang dengan ininya anak. Tapi lebih kalau berat itu malah lebih enak makainya. Iya, simpai itu kalau dia lebih berat, misalkan lebih besar, misalnya kecil lebih besar itu malah lebih enak muternya. Tapi kalau ringan itu sulit malah lebih istilahnya apa ya, mantep malah cepet kalau dia itu lebih berat atau lebih besar. Kalau selang kan mungkin nanti karena dia sudah berat mungkin diameternya juga seukuran anak itu. Tapi kalau ada selang yang besar itu yang pakai anak-anak kecil itu malah cepet daripada anaknya kecil pakai simpannya yang diameternya kecil itu malah cuma gitu. Kalau lebih berat kayaknya malah lebih cepat bisa gitu. Ini karena di sini durasi waktunya tadi seminggu sekali dilakukan 4 kali. Jadi selama seminggu sekali itu insya Allah kan mainan ya, durasi 30 menit. Nanti 4 kali jadi 1 bulan itu insya Allah anak-anak bismillah bisa. Walaupun hanya tadi 3 kali putaran, tuing 1, tuing 2, tuing 3. Walaupun hanya begitu. Gitu. Kalau anak-anak baru, kalau kelompok B itu mungkin kalau ininya cepat. Kemarin pas waktu praktek kan begitu di praktek tugas yang yang fisik motor yang dulu itu anak-anak cuma duduk itu bisa 3 kali itu bisa. Itu yang diameternya malah yang besar itu malah bisa cepat malah. Gitu. Alhamdulillah. Ya teman-teman, ada lagi? Sudah? Alhamdulillah. Terima kasih. Mudah-mudahan tidak hanya barang bekas yang berupa selang saja ya yang bisa kita manfaatkan untuk pembelajaran anak-anak, tapi barang-barang bekas yang lain bisa kita daur ulang, bisa kita manfaatkan untuk membuat kegiatan bersama anak-anak. Jadi tidak semuanya harus beli ya. Jadi bisa kita manfaatkan aset yang ada di lingkungan kita. Oke. Mungkin itu teman-teman. Terima kasih waktunya. Kompel kita hari ini kita isi dengan mendengarkan presentasi saya ya. Mudah-mudahan bermanfaat, bisa digunakan atau dipakai nanti di sentra. Ini bisa di sains bisa, seni bisa, olah tubuh bisa, di jurnal pagi bisa ya. Apalagi yang tidak bisa yang masak itu bisa. Yang masak biar bermasak. Oh, masak ya bisa. Oh iya, supaya cuma dipakai untuk di tempatku di sini begitu ya. Oke. Ya, terima kasih